Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Skaria Saputri dengan pembimbing Ibu Ika Sivitasari dari Universitas Aisyah Surakarta jurusan Ilmu Perawatan. Nah, di sini saya mau berbagi informasi tentang edukasi kepatuhan minum obat pada penderita hipertensi. Apakah yang melihat video ini juga mengalaminya? Yuk simak videonya sampai selesai. Hipertensi merupakan peningkatan tekanan darah yang abnormal yang ditandai tekanan darah sistolik di atas 140 mm hidragiro dan tekanan diastolik di atas 90 mm hidragiro. Tanda dan gejala hipertensi: tekanan darah tinggi, sakit kepala, gangguan penglihatan, nyeri dada, sesak napas, jantung berdebar-debar, kelelahan, gangguan ginjal, gangguan neurologis. Faktor yang mempengaruhi hipertensi atau faktor yang dapat diubah: satu, stres, yaitu stres yang berkepanjangan menyebabkan pelepasan hormon yang meningkatkan detak jantung dan menyempitkan pembuluh darah, yang mengakibatkan tekanan darah tinggi. 2. Obesitas, yaitu kelebihan berat badan menyebabkan gangguan hormonal dan fungsi ginjal. 3. Nutrisi atau asupan garam, yaitu garam berlebih memicu tekanan darah tinggi. 4. Kebiasaan merokok, yaitu merusak pembuluh darah dan meningkatkan risiko hipertensi berat. Faktor yang mempengaruhi hipertensi atau faktor yang tidak dapat diubah: 1. Riwayat keluarga, yaitu genetik berperan dalam risiko hipertensi. 2. Usia, yaitu biasanya terjadi antara usia 30 dan 50 tahun. Kejadian hipertensi meningkat seiring bertambahnya usia. 3. Jenis kelamin, yaitu pria lebih rentan hipertensi hingga sekitar usia 55. Tingkat risiko pria dan wanita sebanding di usia 55-74 tahun. Setelah 74 tahun, wanita memiliki risiko lebih tinggi. Bagaimana pencegahan hipertensi dengan cerdik, yaitu cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, kelola stres. Pencegahan hipertensi dengan terapi non-farmakologi atau modifikasi gaya hidup: 1. Pembatasan diet atau pengurangan asupan garam. 2. Aktivitas seperti berjalan, jogging, bersepeda atau berenang. 3. Istirahat yang cukup. 4. Menghilangkan stres seperti yoga, meditasi, relaksasi pernafasan, senam hipertensi. Terapi farmakologi atau minum obat secara teratur. 1. Diuretik, yaitu obat ini bekerja dengan meningkatkan jumlah urin yang dihasilkan dan melepaskan natrium atau garam melalui urin. 2. Beta blocker, yaitu obat ini bekerja dengan menghambat kerja hormon stres, yaitu adrenalin di jantung dan pembuluh darah. 3. Antagonis kalsium, yaitu obat ini bekerja mengurangi jumlah kalsium yang memasuki dinding pembuluh darah dan sel otot jantung serta mengurangi ketegangan otot. 4. Yaitu penghambat enzim konversi angiotensin atau angiotensin converting enzyme inhibitor atau ACE inhibitor. ACE inhibitor menghambat zat yang diproduksi oleh ginjal yang mempersempit arteri kecil. 5. Vasodilator, yaitu bekerja secara langsung dengan melebarkan pembuluh darah. 6. Golongan penghambat simpatetik, yaitu penghambatan aktivitas simpatis dapat terjadi di pusat vasomotor otak. Nah, ini ada beberapa golongan obat. Contoh obat, indikasi, efek samping, dan cara pemakaian atau minumnya. Seperti diuretik, ACE inhibitor, ARB, calcium channel blocker, beta blocker, alpha blocker, vasodilator langsung, dan bisa dibaca lebih detailnya. Jika tidak patuh minum obat antihipertensi atau berhenti mengkonsumsi obat, maka efek pada tubuh dikhawatirkan tensi dapat naik kembali dan menyebabkan komplikasi seperti berikut ini: gagal jantung, stroke, gagal ginjal, kebutaan, dan kematian. Apa sih arti kepatuhan? Kepatuhan adalah tindakan yang dilakukan dengan cara yang sesuai dengan saran dokter dan medis. Apa penyebab ketidakpatuhan minum obat antihipertensi? Yaitu kurangnya pemahaman mengenai obat, faktor kognitif atau lupa, efek samping obat, aturan atau jadwal penggunaan obat yang kompleks, menerima banyak jenis obat, biaya obat yang mahal dan tidak terjangkau. Aturan minum obat sesuai ketentuan dokter: 1 kali 1 tablet, yaitu obat diminum setiap 24 jam atau di jam yang sama setiap harinya. 2 kali 1 tablet, yaitu obat diminum setiap 12 jam, misal 8 pagi dan 8 malam.
3 kali 1 tablet, yaitu obat diminum setiap 8 jam misal 6 pagi, 2 siang, dan 10 malam. 4 kali 1 tablet yaitu obat diminum setiap 6 jam misal 5 pagi, 11 siang, 5 sore, dan 11 malam. Pedoman minum obat hipertensi. Minum obat sesuai jadwal pada waktu yang sama setiap hari. Jangan berhenti minum atau mengganti obat kecuali sudah mendapatkan persetujuan dokter. Jadikan minum obat sebagai rutinitas, simpan kalender pengobatan, dan catat setiap kali mengambil obat. Jangan kurangi dosis obat demi menghemat uang. Jangan minum obat bebas resep kecuali sudah mendapat persetujuan dokter terlebih dulu. Waktu terbaik yang dianjurkan diminum saat perut kosong 1 jam sebelum atau 2 jam sesudah makan. Mengonsumsi obat secara teratur pada waktu yang sama setiap hari agar efeknya optimal. Jangan lupa kendalikan hipertensi dengan patuh, periksa kesehatan rutin dan ikuti anjuran dokter, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur, tetap diet dengan gizi seimbang, upayakan aktivitas fisik dengan aman, hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogen lainnya. Nah, dari beberapa video yang saya jelaskan tadi, kita dapat mengetahui bahaya jika tidak patuh minum obat, dan sebagai perawat salah satunya menjadi edukator terhadap klien penderita hipertensi. Maka dari itu, mari patuhi minum obat hipertensi dengan mengonsumsi obat secara rutin dengan anjuran dokter sebelum terlambat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.